Yo, halo para Bujang people sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang kisah dari Batman Warlock. Setelah berhasil mengalahkan Perpetua, kesatria paling hitam ini muncul di bumi utama dengan membawa pasukan kegelapan favoritnya. Para hero dan villain yang bersatu pun melawan semua pasukan kegelapan itu dengan segala yang mereka punya. Sedangkan untuk The Darkest Knight sendiri, dia dihadapi oleh Superboy Prime yang bertarung habis-habisan dan mengorbankan dirinya. Namun sayangnya pengorbanan dari Superboy Prime ini belum cukup untuk membinasakan kesatria paling hitam ini. Nah, di saat keadaan semakin memburuk tersebut, Wonder Woman yang tujuan awalnya membuat mesin pencari kebenaran di The Force of War malah kehilangan desain mesin tersebut dan panik karena tidak bisa lagi membuat mesin yang akan membantunya mengalahkan The Darkest Knight ini. Namun berhubung lasso of truth miliknya 11-12 fungsinya dengan mesin pencari kebenaran yang didesain oleh Luthor, Wonder Woman pun mencelupkan lasso of truth-nya itu ke dalam The Force of War, sehingga membuat semua orang menjadi terhubung dan menjadi satu cerita, serta membuat orang mengetahui akan kebenaran diri mereka. Hal tersebut berhasil menciptakan aliran energi anti-krisis yang sangat kuat dan membuat Wonder Woman ini mendapatkan skin baru berwarna emas 24 karat. Nah, dengan skin baru dan kekuatan anti-krisis yang sangat besar, Wonder Woman pun muncul dari The Force of War dan menantang kesatria paling hitam kita ini. Dengan dirinya sekarang yang sudah menyatukan semua orang, Golden Wonder Woman ini bisa melihat segalanya dalam satu waktu. Dia bisa melihat semua rekan-rekannya yang sedang bertempur mati-matian. Dia bisa melihat masa lalu, dan dia juga bisa melihat pengorbanan dari Superboy Prime yang sudah menghadapi The Darkest Knight ini selagi dirinya berada di Force of War. Melihat kemunculan Wonder Woman dengan skin barunya, The Darkest Knight pun memuji tampilan Wonder Woman. Dia berkata kalau warna emas sangat cocok untuk Wonder Woman ini. Tapi setelah itu, The Darkest Knight ini mengatakan jika dirinya sudah menang, dia melakukan sesuatu yang bahkan Wonder Woman ini tidak bisa lakukan, yaitu dia berhasil membunuh Perpetua, ibu dari semua penciptaan di multiverse. Dan sekarang kehancuran multiverse serta kekalahan dari Wonder Woman ini cuma tinggal menunggu waktu saja. Wonder Woman yang mendengar hal itu pun menjawab jika dia pergi ke The Force of War untuk mencari cara mengalahkan kesatria paling hitam ini. Dan dengan kebenaran yang dia dapat, dia akan mengalahkan The Darkest Knight yang ada di hadapannya itu. Wonder Woman kemudian melempar lasso of truth-nya dan mengikat tangan dari The Darkest Knight. Namun serangan itu tidak berefek apa-apa terhadap The Darkest Knight ini. Malah The Darkest Knight ini menyuruh Wonder Woman untuk melihat dunia-dunia mimpi buruk yang dia ciptakan. Dan tidak cuma itu, The Darkest Knight ini juga memperlihatkan apa itu kebenaran kepada Wonder Woman, yaitu dia memperlihatkan semua pertarungan yang sedang terjadi di semua tempat di bumi utama. Dan semua itu tidak memiliki akhir yang bahagia. Itulah yang disebut oleh The Darkest Knight ini sebagai kebenarannya. Sambil menunjukkan hal tersebut, The Darkest Knight membalas serangan Wonder Woman dan membuat Golden Wonder Woman ini terjatuh dan menghantam tanah. Wonder Woman mencoba bangkit, dan dia menahan serangan energi kehitaman, serangan energi kegelapan yang dilepaskan oleh The Darkest Knight ini kepada dirinya. Serangan itu berhasil dia tahan, dan Golden Wonder Woman ini pun bergerak maju untuk mendaratkan serangannya kepada kesatria paling hitam ini. Dan dia menyerang The Darkest Knight dengan pukulan beserta lasso of truth-nya. Tentu kesatria paling hitam ini tidak diam begitu saja. Dia mengeluarkan rantainya dan menahan tangan dari Golden Wonder Woman ini. Nah, di saat benturan di antara mereka ini, Golden Wonder Woman merasakan jika The Darkest Knight ini lebih kuat dari dirinya. Bahkan The Darkest Knight ini juga menyadari hal tersebut dari awal. The Darkest Knight lalu bertanya kepada Golden Wonder Woman, apakah Wonder Woman ini setuju jika semua yang The Darkest Knight ini lakukan sudah benar? Dan jika Golden Wonder Woman ini setuju, maka The Darkest Knight akan membiarkan dirinya beserta teman-temannya untuk tetap hidup. Namun Golden Wonder Woman tidak menjawab pertanyaan The Darkest Knight, dan dia malah merespon dengan mengecilkan salah satu bumi di sana dan mencekoki kesatria paling hitam ini dengan planet tersebut. Bukannya berteriak kesakitan, The Darkest Knight ini malah tertawa. Malahan sekarang suara tertawanya ini lebih keras dari sebelumnya, sampai membuat seantero planet menjadi berguncang. Kemudian The Darkest Knight menerbangkan Teen Titan yang ada di sana dan menyuruh Golden Wonder Woman ini untuk menyelamatkan mereka. Dan dengan sigap, Golden Wonder Woman ini pun langsung menggapai Teen Titan ini dan meletakkan semua mereka kembali dengan selamat. Dan di saat itu juga, kesatria paling hitam langsung bergerak dan menghantam Golden Wonder Woman ini dengan sangat keras. Golden Wonder Woman yang sangat kesakitan ini pun terdorong mundur oleh hantaman The Darkest Knight. Saking kuatnya hantaman tadi, bukannya mundur ke belakang, Golden Wonder Woman malah terdorong mundur melewati waktu ke masa lalu. Mereka melewati berbagai zaman, dari zaman kerajaan sampai zaman manusia purba pertama kali muncul di muka bumi. Dan setelah jutaan tahun terdorong mundur, akhirnya Golden Wonder Woman ini terdampar di zaman dinosaurus.
Nah, baru saja sampai di zaman itu, Golden Wonder Woman kembali lagi dihantam oleh ledakan Snare ini dengan sangat keras, sampai dia terlempar mundur lagi miliaran tahun ke masa lalu. Di momen Golden Wonder Woman ini terseret ke masa lalu, dia juga melihat semua kejadian pertempuran di bumi utama. Dia melihat semua teman-temannya sedang bertempur melawan mimpi buruk mereka. Di sini dapat kita lihat The Flash yang melawan Wally West dengan Mobius chair-nya yang berasal dari multiverse kegelapan, Swamp Thing and the Gang yang melawan Swamp Thing dari multiverse kegelapan, Batman Family yang melawan beberapa versi jahat dari Batman dan juga Goblin. Bahkan di sini Batman Warlock yang dibangkitkan lagi oleh Batman dengan Black Lantern ring-nya dikeroyok oleh Goblin. Ya, entah kenapa si Batman Warlock ini tidak seganas dan sehebat saat dia masih menjadi musuh utama dahulu. Mungkin ini seperti kita lagi main game waktu lawan bos terakhir, tapi waktu karakter bos terakhirnya sudah ter-unlock dan bisa kita pakai, karakter bos terakhir tersebut malah jadi ampas dan tidak sekuat pas kita lawan dulu. Oke, lanjut. Robin King yang cuma melihat para Bat Family menghadapi pasukan Goblinnya berkata kepada Batman, jika si Batman ini bisa menyerah kapan saja kepada dirinya. Dan kalau Batman menyerah, maka Robin King ini akan membunuh Batman dan semua keluarganya tanpa rasa sakit. Tentu saja Batman menolak tawaran Robin King ini dan berkata jika dia beserta keluarganya bisa melawan mereka sepanjang hari. Di sisi lain, tampak Superman Family beserta villain-villainnya sedang bersatu melawan versi mimpi buruk dari Superman. Superman ini dikenal dengan nama The Last Son Superman, dan The Last Son Superman ini sudah selayaknya bintang hidup. Superman pun menginstruksikan rekan-rekannya untuk menyerang secara bersama-sama. Superman bermaksud membuat inti dari The Last Son Superman ini menjadi tidak stabil. Serangan Superman and the Gang ini berhasil membuat ledakan super besar dan membuat inti dari The Last Son Superman ini menjadi tidak stabil. Namun hal tersebut bukannya melemahkan The Last Son Superman ini, tapi malah membuat The Last Son Superman ini menjadi semakin kuat. Melihat rekan-rekannya yang sudah tumbang, Superman pun memutuskan mengorbankan dirinya dan menerjang The Last Son Superman ini terbang ke luar angkasa. Namun tentu The Last Son Superman ini tidak bermenung begitu saja. Dia menyerang Superman dengan apinya dan membuat wajah Superman ini menjadi gosong. Superman yang sudah gosong pun terombang-ambing di luar angkasa. Namun tiba-tiba sebuah portal terbuka di dekatnya. Dan dari portal tersebut muncullah si botak Lex Luthor. Si botak Luthor lalu menempelkan kepala Superman yang sudah gosong ini agar menjauh dari dirinya. Sementara dirinya menyerang The Last Son Superman dengan armor perang khusus miliknya itu, di mana armornya itu sudah ditenagai oleh black hole yang dia perkecil. Dan dengan mengucapkan kata-kata terakhir berupa dia tidak akan rela alam semesta hancur sebelum dia bisa membunuh satu ekor Superman, Luthor pun dengan gagah mengaktifkan penghancuran diri sendiri dan membuat dirinya beserta The Last Son Superman tertelan oleh black hole yang ada pada armornya itu. Di pihak Batman, para Goblin berhasil membunuh banyak anggota Bat Family dan juga para villainnya, sampai yang tersisa di sini cuma tinggal Batman, Robin dan juga Nightwing. Keadaan semakin memburuk ketika Goblin yang menyerang mereka semakin banyak yang bermunculan. Dan ini masih belum ditambah Robin King yang belum turun tangan dan masih cuma menguasai anak buahnya menghabisi Batman and the Gang. Lalu ketika Robin King ini turun tangan dan berhasil merebut sabit kematian dari Batman, dia berhasil memotong tangan Batman dan membuat Batman kehilangan Black Lantern ring-nya. Batman yang kehilangan cincin hitamnya itu pun tertunduk di dekat mayat Robin dan Nightwing. Robin King pun berkata kepada Batman jika semuanya sudah tewas dan tinggal menyisakan mereka berdua. Dan Batman yang sekarang tanpa cincin hitamnya itu pun sebentar lagi tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya itu, dan tubuhnya akan segera hancur menjadi tulang belulang. Dan sebelum itu terjadi, Robin King di sini menyuruh Batman untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya berupa I am Batman kepada dirinya. Namun Batman di sini malah merespon dengan berkata, jika Robin King itu tidak sepintar yang dia kira. Kalau si Robin King ini berpikir seorang Batman akan meletakkan cincin Black Lantern ring-nya di jarinya. Dan benar saja, Black Lantern ring tiba-tiba bercahaya di dada Batman. Dan Batman pun membangkitkan semua mayat di sana untuk menjadi pasukannya. Bahkan para Goblin yang tewas bangkit lagi dan berbalik arah melawan Robin King ini. Kemudian alih-alih berkata I am Batman, Batman malah berkata we are all Batman dan bersiap-siap untuk menyerang balik Robin King ini. Nah, sudah cukup untuk bagian pertempuran di bumi ini. Kita akan beralih lagi ke pertarungan antara Golden Wonder Woman dan The Darkest Knight. Setelah dihantam oleh The Darkest Knight, sekarang Golden Wonder Woman sampai di titik awal penciptaan. Di sini terlihat tangan dari The Hand yaitu Perpetua sedang mulai menciptakan multiverse. Dan di sini The Darkest Knight mulai berbicara kepada Golden Wonder Woman tentang tujuannya. Kesatria paling hitam ini berkata jika ras dari Perpetua yaitu The Hand akan datang ke universe mereka, dan para The Hand ini akan memusnahkan mereka semua. Hal tersebut karena mereka sudah berani menginginkan lebih dari apa yang seharusnya mereka punya.
Namun hal itu bisa dicegah kalau The Darkest Knight ini membunuh para The Hand terlebih dahulu sebelum mereka memusnahkan multiverse. Wonder Woman malah membantah perkataan The Darkest Knight dengan menjawab jika The Hand datang ke sana karena salah dari The Darkest Knight yang memakai krisis energi untuk memperkuat dirinya sendiri. Lah, awalnya si Wonder Woman ini kan juga mau memakai krisis energi untuk melawan kesatria paling hitam ini. Tapi saat krisis energinya dicuri, dia malah mengklaim kalau memakai krisis energi itu adalah haram. Kadang emang rada-rada pemikiran superhero di DC ini. Oke, kembali lagi ke cerita. The Darkest Knight di sini bilang jika dia itu lebih kuat dari Golden Wonder Woman. Dan peluang dari Golden Wonder Woman untuk bisa membunuh The Darkest Knight ini adalah mustahil. Dan jika seandainya saja Wonder Woman ini bisa menang, The Darkest Knight bertanya apa yang akan Wonder Woman ini lakukan selanjutnya. Karena tanpa merestart segalanya, maka setengah dari rekan-rekan Wonder Woman ini akan mati. Wonder Woman pun menjawab jika mereka mati, maka mereka akan mati untuk masa depan generasi penerus mereka. Tapi kesatria paling hitam berkata kepada Wonder Woman kalau yang Wonder Woman bilang tadi itu bisa terjadi, kalaupun masa depan itu bisa ada. Karena kalau Wonder Woman ini menang dan The Darkest Knight ini mati, maka masalah selanjutnya adalah The Hand yang akan memusnahkan mereka semua. Melawan kesatria paling hitam ini saja Wonder Woman tidak bisa menang, apalagi melawan semua ras dari The Hand ini. The Darkest Knight berkata jika Wonder Woman cuma punya dua pilihan. Pertama, Wonder Woman terus melawan dirinya meski tahu dia tidak akan menang, dan hal itu akan membuat mereka berdua melemah sehingga The Hand bisa memusnahkan mereka berdua. Atau pilihan kedua, yaitu Wonder Woman ini menyerah dan membuat The Darkest Knight tidak membuang tenaganya untuk meladeni Golden Wonder Woman, sehingga The Darkest Knight ini punya semua kekuatannya untuk membunuh semua ras dari The Hand. Dan setelah itu, kesatria paling hitam ini akan menghadiahkan sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian bagi Wonder Woman dan semua rekan-rekannya. Jadi The Darkest Knight bertanya sekali lagi, apakah Wonder Woman ini akan bergabung dengan dirinya lalu semua orang akan menang, atau malah memilih yang sebaliknya. Golden Wonder Woman yang tahu jika yang diucapkan oleh The Darkest Knight itu adalah kebenaran, dia pun tetap memilih menolak tawaran The Darkest Knight itu. Sambil menghindari serangan rantai dari The Darkest Knight, Golden Wonder Woman kemudian menendang tangan dari Perpetua sampai tangan tersebut menampol kesatria paling hitam kita ini. Tidak berhenti sampai di situ, Golden Wonder Woman terus mengejar The Darkest Knight ini dengan sekuat tenaganya. Dan saking kuatnya sampai membuat The Darkest Knight ini terlempar jauh menuju masa depan, melewati berbagai masa sampai mereka berdua sampai di akhir segalanya. Mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Dead Sun, sebuah tempat di mana semua cerita akan berakhir di sana. Sambil berkata kalau disitulah The Darkest Knight ini akan mati, Golden Wonder Woman mendorong masuk tubuh kesatria paling hitam ini ke dalam Dead Sun tersebut. The Darkest Knight bukannya melawan, tapi dia malah berdiam diri dan memperingatkan Golden Wonder Woman untuk segera cepat membunuh dirinya. Karena di saat itu juga, The Hand sudah sampai di multiverse mereka untuk memusnahkan segalanya. Golden Wonder Woman pun melihat ke belakang, dan dia terdiam melihat bayangan dari The Hand yang sedang menyaksikan dirinya dan kesatria paling hitam ini baku hantam. Kesatria paling hitam ini pun kembali mengingatkan Wonder Woman jika ini adalah kesempatan terakhirnya di mana dia masih bisa menang. The Darkest Knight mengatakan kalau Golden Wonder Woman tidak bisa menciptakan dunia dengan energinya, tapi The Darkest Knight bisa melakukan hal itu. Jadi The Darkest Knight menyuruh Golden Wonder Woman untuk berada di pihaknya dan menyuruhnya untuk diam ketika The Darkest Knight ini mulai membunuh para The Hand. Dan setelah itu The Darkest Knight ini akan memberikan Golden Wonder Woman beserta semua orang sebuah surga yang sangat sempurna. Namun walau sadar jika semuanya akan musnah jika Wonder Woman ini membunuh The Darkest Knight, Golden Wonder Woman tetap mengorbankan dirinya untuk mendorong The Darkest Knight ini masuk ke dalam Dead Sun, yang mana hal itu juga membuat mereka berdua sama-sama berakhir di dalam Dead Sun tersebut. Nah, di saat semuanya sudah terlihat berakhir, Wonder Woman berakhir di suatu tempat yang misterius, dan dia berada di sana dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Sampai pada suatu ketika, dia akhirnya menyadari ada sosok lain di sana selain dirinya. Ketika Wonder Woman bertanya siapa sosok yang ada di sana, sosok tersebut menjawab jika Wonder Woman tahu siapa dirinya itu. Wonder Woman pun menjawab jika sosok tersebut adalah salah satu dari The Hand. Dan mengetahui jika dia sedang berbicara dengan The Hand, Wonder Woman pun memohon kepada The Hand untuk membiarkan multiverse-nya tetap ada dan tidak memusnahkan multiverse-nya itu. The Hand mengatakan jika multiverse Wonder Woman ini terus-terusan gagal, meski sudah sering kali kena restart, yang mana hal tersebut membuat ras dari The Hand ini merasa terkejut dan juga merasa ngeri. Namun sebelum The Hand memberikan jawaban atas permohonan dari Wonder Woman, The Hand kemudian merubah tampilannya menjadi suatu bentuk yang bisa membuat Wonder Woman ini mengerti maksud dari The Hand tersebut. The Hand lalu berubah bentuk menjadi Wonder Woman versi Golden Egg.
dan mengatakan jika ras dari The Hand ini tersentuh oleh sikap kepahlawanan dari Wonder Woman, di mana Wonder Woman memilih untuk menyelamatkan The Hand, walau Wonder Woman ini tahu kalau nantinya The Hand tidak akan menyelamatkan dirinya. Dan karena hal tersebut, para ras The Hand ini kemudian memikirkan ulang tentang memusnahkan multiverse itu. Mereka akan merestart ulang multiverse sebelum semua kerusakan yang terjadi akibat serangan dari multiverse gelap, dan semua orang tetap akan mengingat semua sejarah dan cerita mereka. Serta source wall juga akan dihilangkan, yang akan membuat tidak ada lagi pembatas antara multiverse dengan omniverse di luar sana. The Hand mengatakan jika hal tersebut mungkin saja akan menjadi hal baru bagi multiverse ini, dan mungkin saja hal ini bisa menyebabkan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Namun meskipun begitu, Wonder Woman berterima kasih kepada para The Hand dan berjanji akan membuat para The Hand ini tidak akan menyesali keputusan mereka. The Hand kemudian lanjut mengatakan kalau semua keputusan ini butuh harga yang harus dibayar. Wonder Woman pun menawarkan hidupnya sebagai bayaran itu. Namun The Hand menolak hal tersebut dan meminta Wonder Woman untuk membantu The Hand menjadi pelindung multiverse ini dari berbagai ancaman yang mengintai di luar sana. Wonder Woman pun setuju dan mulai meraih tangan dari The Hand. Kemudian mereka pun pergi menuju masa depan mereka yang baru. Nah, karena multiverse direstart ulang dan semua kembali ke keadaan damai, para superhero, supervillain dan semua yang terlibat pun mulai merayakan hal itu. Mereka berkumpul dan saling bersukacita, serta mereka juga mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka itu. Lalu di saat semua orang sedang berpesta, Barry mengajak Wally untuk ikut serta dengan dirinya ke suatu tempat. Barry menyuruh Wally bergetar pada frekuensi 160,4 GHz, yang mana hal tersebut membuat mereka menuju ke suatu tempat yang berupa sebuah markas yang ada di sisi gelap bulan. Markas ini mereka sebut sebagai The Totality. The Totality ini mereka bentuk untuk menjadi semacam perisai pelindung yang akan melindungi realita mereka terhadap ancaman dari luar, di mana para hero dan villain bergabung bersama demi dunia mereka. Di sini Barry mulai menjelaskan tentang multiverse mereka yang kembali ke keadaan sebelum serangan Batman Murloc dari Dark Multiverse. Di sini mereka juga punya sensor yang mendeteksi kalau semua orang yang mati pada saat pertempuran melawan Dark Multiverse juga ikut bangkit lagi. Namun meskipun begitu, ada satu makhluk yang sampai saat ini masih belum bisa mereka temukan, dan makhluk tersebut adalah Darkseid. Nah, selain masalah itu, sekarang multiverse mereka terus tumbuh berkembang dan membentuk jaringan multiverse tak terbatas, yang mana hal itu menjadi semacam omniverse sendiri bagi mereka, dan mereka menyebut hal itu sebagai Infinite Frontier. Hal lain yang mereka temukan adalah mereka menemukan fakta kalau dunia mereka sekarang bukan lagi pusat dari multiverse, melainkan sekarang ada dua bumi yang menjadi pusat dari multiverse. Mereka menemukan sebuah bumi baru yang jauh dari jangkauan mereka, dan mereka menyebut dunia tersebut sebagai Elseworld. Nah, semua hal yang mereka temukan tadi masih mereka rahasiakan dari semua orang, sampai mereka benar-benar yakin tentang apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Dan ya, itulah akhir dari cerita invasi Batman Murloc dari multiverse gelap ke multiverse utama ini. Nah, jika kalian masih kurang puas kenapa Batman Murloc dalam mode dewanya ini bisa kalah melawan Golden Wonder Woman, mungkin admin akan sedikit bahas mengenai hal itu. Menurut pandangan admin, di saat pertempuran mereka ini, The Darkest Knight ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Golden Wonder Woman. Namun meskipun begitu, kesatria paling hitam ini memilih untuk tidak mengeluarkan semua kekuatannya demi mengalahkan Golden Wonder Woman. Hal itu dikarenakan kalau The Darkest Knight ini melawan Wonder Woman dengan semua kekuatannya dan menang, maka ujung-ujungnya dia akan kekurangan kekuatan untuk melawan para The Hand ini. Makanya selama pertarungannya dengan Golden Wonder Woman, The Darkest Knight ini lebih memilih untuk tidak mengerahkan semua kekuatannya dan mencoba meyakinkan Golden Wonder Woman untuk tidak mengganggu dirinya. Nah, berhubung sampai akhir Wonder Woman ini tidak mau menerima tawarannya, The Darkest Knight ini pun sepertinya memilih untuk mati di tangan Wonder Woman dibandingkan memilih mati di tangan para The Hand ini. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.